Secara umum, akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Masuknya budaya Islam tidak menyebabkan hilangnya kebudayaan Indonesia pra-Islam atau pra-aksara dan Hindu-Buddha, tetapi justru memperkaya keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Kebudayaan pra-Islam yang baik terus dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan pola budaya Islam dalam wujud akulturasi kebudayaan. Pertama, seni bangunan. Masjid dalam bahasa Arab mungkin berasal dari bahasa Aramik sajadah yang artinya merebahkan diri untuk bersujud ketika sholat atau sembahyang. Masjid berfungsi untuk pusat penyelenggaraan keagamaan Islam, pusat mempraktikkan persamaan hak dan persahabatan di kalangan umat Islam. Di Indonesia, sebutan masjid serta bangunan tempat peribadatan lain sesuai masyarakat dan bahasa setempat. Bangunan masjid-masjid kuno Indonesia mempunyai ciri-ciri antara lain atap berupa tumpang atau bersusun, semakin ke atas semakin kecil. Tingkat paling atas berbentuk limas. Sejumlah tumpang selalu ganjil atau gasal, 3 atau 5. Atap demikian disebut meru. Kedua, tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan. Berbeda dengan masjid-masjid di luar Indonesia, untuk menandai datangnya waktu sholat dilakukan dengan memukul beduk atau kentongan. Ketiga, masjid umumnya dibangun di ibu kota atau dekat istana kerajaan. Ada juga masjid-masjid yang dianggap keramat yang dibangun di atas bukit atau dekat makam. Contoh masjid-masjid zaman Wali Songo yang dibangun berdekatan makam. 2. Makam. Makam-makam Islam berlokasi di dataran dekat Masjid Agung, bekas kota pusat kesultanan. Makam-makam di tempat-tempat tinggi atau bukit menunjukkan akulturasi dengan tradisi yang percaya pada ruh-ruh nenek moyang yang sebelumnya sudah dikenal dalam pengejauhan taha, pendirian punden-punden berundak magilitik. Beberapa contoh makam Islam dekat masjid atau pusat kota atau kesultanan adalah terdapat makam-makam yang penempatannya di dataran tinggi, meski tokoh yang dikubur termasuk wali atau syaikh. Beberapa contoh makam di dataran tinggi adalah di Indonesia terdapat banyak bangunan-bangunan Islam berhiasan berbagai motif ukir-ukiran yang terletak pada pintu atau tiang di bangunan keraton, masjid, gapura, atau pintu gerbang. Pada masa ini juga dikembangkan seni hias, seni ukir dengan bentuk tulisan Arab yang dipadukan dengan ragam hias lain. Berikut ini bentuk akulturasi budaya pra-Islam dan budaya Islam di bidang seni ukir. Seni sastra. Perkembangan sastra di zaman Madia terpengaruh dari sastra Islam dan Persia serta unsur sastra sebelumnya sehingga terjadi akulturasi antara sastra Islam dengan sastra zaman pra-Islam. Bentuk akulturasi seni sastra budaya Islam dengan budaya pra-Islam antara lain: A. Hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita, sejarah atau dongeng. Hikayat berisi sebagai peristiwa yang menarik, keajaiban atau hal-hal yang tidak masuk akal. Hikayat ditulis dalam bentuk dan cara yaitu layangan bebas atau prosa. Badat. Menurut KBBI, badat adalah kisahan berbahasa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, dan Madura yang berisi peristiwa sejarah. Penulisan badat seperti tulisan sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Isi badat campur antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contohnya adalah badat Tanah Jawa, badat Cirebon, badat Mataram, dan badat Surakarta.
Syair. Menurut KBBI, syair adalah puisi lama yang tiap bait berisi atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Syair sama dengan sajak atau puisi. Syair dari bahasa Arab, contoh syair yang sangat tua adalah syair yang tertulis di batu nisan makam putri selesai di nilai 7 terakat atau mistik. Suluk merupakan karya sastra yang berupa kitab-kitab yang isinya menjelaskan soal tasawufnya. Kesenian. Berkembangnya budaya Islam di Indonesia menghasilkan kesenian-kesenian yang bernapaskan Islam. Tujuannya adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat agar lebih mudah diterima. Contohnya akulturasi kebudayaan Islam dalam bidang kesenian, yaitu yang pertama, permainan debus. Permainan debus adalah tarian yang pada puncak acara pada penari memperlihatkan tubuh mereka yang kebal terhadap benda-benda tajam. Sebelumnya, permainan ini diawali lebih dahulu dengan pembaca ayat-ayat Al-Quran dan salawat Nabi. Kesenian ini juga dipercaya memiliki hubungan dengan tarikat Rifaiyah yang dibawa oleh Nuruddin Ar-Raniri pada abad ke-16 ke Aceh. Yang kedua ada tari Sudati. Tari Sudati berasal dari kata Sayyidati yang artinya pemainan orang-orang besar atau sering juga disebut saman, yang artinya 8. Tarian ini dikenal sebagai tarian masyarakat Aceh yang berkembang di daerah pesisir. Yang ketiga ada wayang. Sebelum masuknya kebudayaan Islam, pertunjukan wayang sudah diperkembang di Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. Masuknya Islam ke Indonesia membuat perkembangan wayang semakin meningkat. Wayang di masyarakat digunakan sebagai sarana dakwah untuk menyebarkan agama Islam ke masyarakat. Tokoh yang berperan dalam proses akulturasi budaya Islam menggunakan wayang ini adalah Sunan Kalijaga dan putranya Sunan Panggung. Sistem kalender perhitungan tahun yang dipakai atas dasar peredaran bulan Komariah yang kemudian disebut tahun Hijriah. Umar menetapkan tahun 1 Hijriah bertepasan dengan 14 September 622 Masehi. Sistem pengenalan di Arab tersebut juga mengaruhi di Nusantara. Bukti akulturasi budaya Islam dari sistem pengenalan kalender yang paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Pada masa itu, masyarakat Jawa menggunakan kalender Saka yang berasal dari India. Kalender Saka yang didasarkan pergerakan matahari atau solar berbeda dengan kalender Islam yang berdasarkan pada pergerakan bulan lunar, yaitu kalender Hijriah. Sultan Agung mengingatkan agar perayaan adat dapat dilaksanakan secara bersamaan. Untuk itulah ia menciptakan sistem perkenalan baru yang merupakan perpaduan kalender Saka dan kalender Hijriah. Islam di Indonesia membawa pengaruh politik dan pemerintah yang bercorak Islam. Tanda-tanda munculnya pemerintah yang bercorak Islam dapat dilihat di belakang. Setelah itu, perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam jika dilihat dari sistem pemerintah kerajaan yang bercorak Islam tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintah sebelumnya, zaman Hindu dan Buddha. Sistem pemerintah pada zaman Hindu-Buddha dampak mengembangkan sistem feodal. Begitu juga kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Pada zaman Hindu dan Buddha, raja dikenal sebagai titisan dewa atau pengajalaman dewa, sedangkan raja sultan dari kerajaan Islam diakui sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi ini. Oleh karena itu, sistem pemerintah Islam di Indonesia mengandung aspek kepemimpinan yang religius atau kepemimpinan spiritual.